Depresi. Banyak yang mengira depresi adalah perasaan sementara yang tidak perlu untuk diperhatikan. Tapi faktanya, depresi adalah salah satu penyebab utama kecacatan di dunia. Menurut riset di Indonesia, tahun 2018, sekitar 6% orang dewasa berjuang melawan depresi mereka. Depresi juga termasuk penyakit medis, tapi depresi ini lumayan sulit untuk dipahami ketimbang penyakit kolesterol. Salah satu yang membingungkan adalah perbedaan antara mengalami depresi dan hanya merasa depresi. Hampir semua orang pasti pernah merasa depresi atau sedih dari hari ke hari. Misalnya, mendapat nilai raport yang buruk, kemudian adu mulut dengan orang lain, kehilangan pekerjaan, atau bahkan cuaca hujan pun bisa membawa orang ke perasaan yang sedih dan depresi. Terkadang sedih bisa muncul sendiri tanpa ada pemicu apapun. Jika suasananya berubah drastis, sedih itu juga bisa hilang seketika juga. Tapi, depresi klinis ini berbeda. Ini merupakan gangguan medis. Depresi tidak akan pergi sesuai dengan kemauan kita. Secara signifikan, ini dapat mengganggu kemampuan orang dalam bekerja, bermain, dan bahkan dalam hubungan percintaan. Depresi memiliki beberapa gejala yang berbeda. Contohnya, mood yang rendah, kehilangan ketertarikan pada hal yang biasa dinikmati, perubahan nafsu makan, gelisah, merasa tidak berguna, atau merasa sangat bersalah. Bisa juga tidur yang terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit, sulit konsentrasi, sering kekurangan energi, atau bahkan punya pikiran yang berulang kali untuk bunuh diri. Jika kamu memiliki minimal 5 gejala yang ada di atas, kamu saya diagnosa terkena depresi. Gimana? Sudah mirip dokter? Dokter cinta. Para ahli masih belum mendapatkan jawaban lengkap dari penyebab depresi. Jadi, selalu harus jaga omongan atau sikap karena gejala depresi ini tidak kasat mata. Lumayan sulit untuk kita bisa mengetahui orang yang kelihatannya baik-baik saja padahal sebenarnya memiliki gangguan depresi. Bisa jadi orang yang sedang kita ajak bicara itu sedang depresi dan bercandaan kita malah membuat dia makin down. Rata-rata orang yang memiliki gangguan depresi memerlukan lebih dari 10 tahun untuk akhirnya meminta pertolongan. Tapi, ada treatment yang sangat efektif yaitu pengobatan dan terapi. Dalam kasus yang serius, terapi elektrokonvulsif yang dimana terapi ini melakukan kejang kontrol pada otak pasien juga bisa jadi solusi yang sangat membantu. Jadi, jika kamu tahu ada seseorang yang sedang melawan depresi, doronglah mereka secara lembut untuk melakukan terapi atau pengobatan khusus. Kamu juga bisa menawarkan diri untuk membantu. Misalnya, mencari rumah sakit yang memiliki terapi khusus untuk gangguan depresi atau membuat daftar pertanyaan untuk dokter. Bagi penderita depresi, langkah-langkah awal ini tidak akan mungkin dilakukan jika mereka merasa bersalah atau merasa malu. Kamu bisa menekankan bahwa depresi adalah kondisi medis, sama seperti asma atau lain sebagainya. Itu bukan suatu kelemahan ataupun kelainan kepribadian. Namun juga tidak bisa diabaikan begitu saja, sama seperti mereka yang tidak bisa mengabaikan tangan yang patah. Yang terakhir, jika kamu sedang tidak mengalami depresi, jangan pernah membandingkan kehidupanmu dengan orang yang memiliki depresi, terutama kehidupanmu saat sedang mengalami kesulitan. Karena cerita buruk yang kecil bisa saja membuat mereka merasa semakin bersalah. Tapi dengan mengobrol secara terbuka tentang depresi akan sangat membantu. Contohnya, saat ada yang ingin bunuh diri, ketika kamu terbuka membicarakan tentang bunuh diri, sebenarnya itu bisa membuat resiko mereka untuk bunuh diri menjadi semakin kecil dan membuat mereka lebih mudah untuk meminta pertolongan. Jadi, kalau kamu sudah ngerti apa itu depresi, jangan lupa untuk menolong sesamamu. Dan jika kamu sedang merasakan depresi, jangan merasa bersalah atau malu untuk meminta pertolongan dari orang yang bisa dipercaya dan kompeten untuk membantu. Selamat berjuang!